Tenaga kurang kursinya kurang mrene Mas Anjek. Iya. Jadi ketok iki ketok lukisane. Ah, nggih. Mas angin ya? Nggih. Ketok. Nggih. Pun. Rasa. Lho Mas gak ketok. Oh, mboten nek pas Januar ngomong nggih, kali Januar. Ngoten. Oke. Mungkin pas karo-karone wonten Mas ae. Masuk ah. Nggih. Iya, Mas. Kasih pengantar cek. Saya coba cek. Kurang tegak nunggu Niki pun live lho niki. Iki nek rada kayak kasih pengantar cek. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Januar dalam acara live streaming bersama Sidoarjo Today dan Sidoarjo Berbenah. Kali ini saya sedang bersama Pak Bambang Pujianto, Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo. Dalam tema yang akan dibahas mengenai pembatasan jam operasional pasar dalam masa PSBB mencekik atau efektif. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Sidoarjo telah memasuki jilid 2. Bersamaan dengan itu berbagai kebijakan tengah dilakukan oleh pemerintah. Terkait teknis PSBB telah dibuat oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Salah satu aturan tersebut yakni pembatasan jam operasional pasar di seluruh wilayah Sidoarjo. Aturan ini pun telah menuai banyak protes oleh kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah yang hidupnya bergantung pada aktivitas pasar. Apakah penerapan jam operasional pasar tersebut efektif atau malah mencekik masyarakat kelas ekonomi bawah? Simak obrolan kami selengkapnya bersama Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Pak Bambang Pujianto. Ya. Assalamualaikum. Pedagang pasar menjadi salah satu pekerjaan yang terdampak langsung oleh wabah virus corona. Rata-rata omset harian para pedagang tersebut turun hingga 50% selama masa PSBB diterapkan. Apa yang telah disiapkan oleh Pemkab Sidoarjo dalam menopang jaminan hidup para pedagang pasar? Baik, terima kasih Mas Januar. Kebetulan ini situasi di Sidoarjo terkait masalah COVID-19 ini adalah permasalahan sedunia, bukan hanya di Sidoarjo. Bahkan ini bukan menjadi permasalahan satu atau dua orang saja, tapi ini menjadi permasalahan semua hajat hidup orang banyak yang ada di Sidoarjo maupun di dunia, yang jelas itu. Jadi ini terkait penerapan jam operasional pasar, ya. Ini kebetulan tadi siang saya juga sidak ke pasar-pasar tradisional. Kebetulan di Sidoarjo ada 19 pasar tradisional, besar maupun kecil. Jadi saya sudah sidak-sidak ke lapangan terkait penerapan jam operasional pasar. Ini sudah diperlakukan oleh dinas terkait, yaitu Disperindak. Jadi dinas pasar itu di bawah namanya Disperindak. Jadi saya sering melakukan sidak-sidak itu. Jadi terkait pencegahan COVID-19 khususnya di pasar-pasar ini masih banyak kekurangan, terutama fasilitas-fasilitas pencegahannya ini masih banyak kekurangan. Nah, tadi saya sidak di lapangan, sebetulnya di tempat masuk pasar, nah, itu harus ada tempat cuci tangan. Nah, itu masuk pasar. Tapi di Sidoarjo, di semua pasar di Sidoarjo ini masih banyak kekurangan tentang hal itu, termasuk penyemprotan desinfektan. Nah, apalagi sekarang
sudah pencepatan jam operasional pasar ini sudah diberlakukan. Jadi dinas terkait Disperindak itu harus bisa bekerja sama dengan semua elemen. Nah, bisa LSM, bisa lembaga-lembaga swadaya lain, termasuk termasuk ada Ansor, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Aisyah, ada Muslimat. Nah, itu semua elemen itu dirangkul dalam rangka untuk mensosialisasikan terkait PSBB ini, biar masyarakat itu paham. Apalagi saya masuk ke pasar-pasar, banyak yang belum pakai masker. Nah, ini contoh kecil, berarti dia mungkin nggak paham apa itu PSBB. Nah, nggak paham. Pak Bambang menyadari bahwa gugus tugas maupun Pemkab Sidoarjo kurang maksimal dalam mensosialisasikan. Ini kalau menurut saya itu kurang maksimal. Nah, mumpung ini masih ada waktu, mari kita maksimalkan. Pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa bekerja sama dengan semua elemen yang ada di Sidoarjo. Itu penting. Sebelumnya PSBB diterapkan di jam pasar Porong beroperasi selama 24 jam. Ini pasar tersebut hanya buka mulai jam 4 dini hari hingga jam 11 siang waktu Indonesia Barat dan buka lagi pukul 5 sore hingga 9 malam. Dalam pembatasan jam operasional tersebut, apakah Pemkab Sidoarjo telah menimbang dan memikirkan apa dampak ekonomi yang akan dialami para pedagang khususnya kelas ekonomi bawah? Baik, jadi begini Mas Januar, terkait masalah jam operasional pasar ini sudah ditentukan di dalam Pergub, diatur dalam peraturan Bupati Sidoarjo. Peraturan Bupati Sidoarjo juga mengacu pada peraturan yang lebih atasnya, yaitu peraturan gubernur, tidak lepas dari peraturan yang di atasnya. Juga di atasnya juga ada peraturan presiden, ada peraturan kementerian juga ada. Jadi mengacu pada itu. Jadi peraturan Bupati Sidoarjo terkait penerapan jam operasional pasar, nah ini sudah jelas, tapi yang jelas ini sudah sesuai dengan mekanisme situasi keadaan di lapangan. Dan seandainya antara pedagang dan pembeli masih ada yang melanggar, nah, sanksinya harus diterapkan sesuai dengan Pergub yang berada di pasal 29 Pergub tentang PSBB jilid kedua, yaitu Pergub nomor 36 tahun 2020. Nah, sanksi-sanksi itu harus dipelajari betul. Menurut tanggapan masyarakat kebanyakan di Sidoarjo ini Pak ya, pemerintah hanya fokus dalam masalah sanksi bagi pelanggar PSBB maupun physical distancing. Pemerintah kurang maksimal dalam penyaluran bantuan terutama di UMKM bagi pengusaha yang memang baru merintis usahanya. Nah ini pasar ini kan banyak sekali pedagang yang baru merintis dan termasuk golongan usaha kecil, menengah atau mikro. Nah ini akankah ada stimulus bagi para pedagang kecil ini lewat Pemkab Sidoarjo mengajukan ke Pemprov atau bahkan ke pemerintah pusat? Jadi terkait masalah dampak kepada pedagang-pedagang pasar Mas, terkait hal itu, jadi yang jelas berdampak. Ya mohon maaf, terkait program yang diberikan ke pedagang-pedagang yang berdampak pada COVID-19 ini, saya harap masyarakat jangan berharap yang berlebih-lebihan. Itu harapannya. Karena masalah COVID-19 atau corona ini adalah permasalahan kita bersama. Kalau sudah menjadi permasalahan kita bersama, mari kita selesaikan bersama. Kalau kita bisa menyelesaikan bersama, kita harus bersatu. Semua elemen itu tadi, termasuk pemerintah kabupaten bisa merangkul semua elemen itu. Biar sosialisasi terkait peraturan Bupati nomor 36 tahun 2020 terkait masalah pedoman pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ini bisa dilaksanakan dengan maksimal. Itu. Jadi mengenai program pemerintah yang
digadang-gadang akan menyediakan beberapa program termasuk stimulus bagi para pengusaha. Itu Pemkab Sidoarjo apakah sudah mengadakan rapat atau koordinasi dengan BPBD terkait? Yang jelas masalah stimulus atau program-program yang rencananya disalurkan ke usaha-usaha kecil, termasuk khususnya yang ada di pasar-pasar, itu yang jelas perlu pembahasan lebih lanjut. Soalnya ini masih proses pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Sekedar aja dari Pak Bambang, apa yang harusnya disiapkan bagi pedagang pasar dan seakan-akan mereka ini saya manut pemerintah dan saya tetap harus menjalankan roda perekonomian saya dalam bertahan hidup. Pak Bambang sebagai dewan dan juga pengusaha daging, apakah ada tips bagi para pedagang ini? Iya, baik. Kalau menurut saya berharap semua pedagang pasar di Sidoarjo ada 17.000 pedagang pasar dari bermacam-macam jenis dagangan. Ada sayur, daging, dan macam-macam. Itu jumlahnya dari 19 pasar itu kurang lebih 17.000 pedagang pasar. Saya berharap dengan situasi COVID-19 pedagang-pedagang tidak mengurangi penghasilannya. Jadi tetap bisa transaksi, bisa berjualan melalui media sosial yang ada. Dialihkan ke pemanfaatan teknologi berarti? Iya, ke pemanfaatan transaksi teknologi. Contohnya, satu misal lewat online, pesan lewat online, WA bisa, Instagram bisa, email bisa, maupun yang lewat media sosial yang lain. Itu insya Allah lebih efektif. Dan di samping itu, pedagang juga berinovatif. Nah, inovatif itu harus banyak ide. Ya apa caranya aku memakai media sosial, dagangan saya tetap jalan seperti semula. Itu. Para pedagang pasar ini kan kebanyakan umurnya 45 ke atas. 45 ke atas itu cenderung pahamnya terhadap teknologi kurang. Nah, selama ini sebelum adanya pandemi COVID-19 ini di Sidoarjo, Disperindak maupun anggota DPRD Komisi B yang menangani dalam hal pasar tradisional, apakah ada sedikit penyuluhan mengenai era yang berganti menjadi era industri 4.0 yang dimaksud era teknologi? Nah, ini untuk membantu para pedagang pasar untuk lebih paham dan lebih maju dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Baik, jadi nanti pedagang-pedagang yang sudah berumur, Mas, nanti tetap kita fasilitasi. Nanti pihak eksekutif bekerja sama dengan legislatif dalam hal membahas terkait itu. Nanti bisa kita tindak lanjuti lebih lanjut, insya Allah seperti itu. Tapi dari hasil sidak Pak Bambang tadi, faktanya di lapangan ini seperti apa Pak, kondisinya para pedagang saat ini seperti apa? Jadi saya tadi komunikasi dengan beberapa pedagang. Tadi kebetulan kalau di pasar Tulangan, saya jam 9.30 saya sudah nyampe di pasar Tulangan. Jadi saya berkomunikasi dengan pedagang tadi yang jualan pisang. Tapi waktu tadi nggak jualan karena posisi tutup. Jadi saya sedikit ngomong-ngomong, omsetnya turunnya lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Nah, lebih dari 50%. Nah, itu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, ternyata pembelinya yang nggak ada. Oh iya. Itu pembelinya yang nggak ada. Jadi yang jelas tetap kita fasilitasi. Nanti kita bekerja sama dengan Disperindak bagaimana pedagang-pedagang itu bisa menjual barangnya seperti keadaan semula, ya melalui media-media sosial yang ada. Berarti media-media sosial dan teknologi ini dirasa menjadi solusi ke depannya ya, untuk pasca pandemi selama 2 atau 3 bulan ke depan berakhir. Iya, untuk pasca COVID-19 ini kita berharap agar cepat selesai. Permasalahan ini cepat selesai. Nanti kalau permasalahan ini cepat selesai, yang jelas perekonomian akan berjalan maksimal. Ini harapan saya.
pandemi berakhir dan kondisi masyarakat ini banyak yang ekonominya turun drastis, Pak. Mengenai pandemi berakhir, tidak mungkin para masyarakat pedagang ini langsung bangkit lagi seperti semula, apalagi yang sempat terhenti dan mengalami bangkrut. Apakah Pemkab Sidoarjo telah mempersiapkan mengenai stabilitas ekonomi para pedagang pasar di Sidoarjo sendiri dengan memperhatikan jeritan para pedagang? Jadi begini Mas, saya tadi sudah bilang masalah corona atau COVID-19 ini permasalahan bersama. Iya. Jadi ini dampaknya ke semua pihak, ke semua pihak. Jadi ke semua pengusaha, ke semua pedagang, bahkan ke semua pekerja, ke semua pegawai. Dampaknya di situ. Karena apa? Kebutuhan bahan pokok. Kalau masyarakat satu misal ada sebagian karyawan dirumahkan, mencari makan aja susah, Mas. Itu susah. Jadi, iya. Saya ini kan pedagang pasar ini sebagai, meskipun mereka ini terbilang masyarakat kelas ekonomi bawah, bahwa mereka ini tumpuan roda apa ya, mata rantai para pejabat. Kalau memang tidak ada orang kecil, tidak ada orang besar, kasarnya seperti itu, Pak. Pedagang ini semua memang dibiarkan, nanti akan bakal terjadi oleh ekonominya ini, Pak, menurut saya. Nah ini kan yang dikhususkan mendapatkan perhatian lebih ini masyarakat kelas ekonomi bawah, seperti itu. Jadi iya Mas, memang pedagang-pedagang kecil, khususnya yang pemula-pemula, ini juga memang perlu diperhatikan betul. Nah, makanya pihak pemerintah kabupaten, khususnya Disperindak, ini bisa mengalihkan program-program kegiatan yang sudah direncanakan. Karena COVID-19 ini termasuk virus yang tidak direncanakan. Nah, dari anggaran-anggaran yang sudah direncanakan itu nanti bisa dialihkan ke penanganan COVID-19, termasuk sosialisasi terkait usaha-usaha kecil, pedagang-pedagang pemula, di mana caranya pedagang pemula itu bisa bertahan dan bisa menekuni ke depannya supaya bisa lebih baik setelah nanti COVID-19 ini selesai. Apakah ada pesan terakhir dan isi bagi para pedagang pasar tradisional? Baik. Jadi saya berharap kepada semua pedagang-pedagang pasar yang ada di Sidoarjo, dari data 17.000 pedagang pasar, saya berharap sabar karena bencana COVID-19 ini adalah bukan suatu rencana. Ini datangnya dari Yang Maha Kuasa. Tapi mari kita selesaikan permasalahan COVID-19 ini, kita selesaikan secara bersama-sama, kita saling mengerti, kita bersama-sama keluarga mencintai keluarga, berantas COVID-19, ikuti pencegahan COVID-19 sesuai dengan Perbud tentang pedoman pelaksanaan pemberantasan PSBB gitu. Jadi Perbu PSBB nomor 36 tahun 2020. Tolong ini diikuti dengan baik, dijalankan dengan baik. Bagi masyarakat yang kurang paham, saya berharap pihak pemerintah bisa merangkul semua elemen untuk mensosialisasikan terkait PSBB. Betul. Kebijakan pembatasan jam operasional aktivitas pasar sangat merugikan pedagang. Diharapkan pemerintah dapat membuka kembali jam operasional pasar seperti awal hingga menjelang Lebaran, dan tentunya pedagang diharapkan dapat mentaati protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Relawan ada di barisan depan jika itu untuk kepentingan rakyat. Kami diskusikan, Anda yang simpulkan. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya.
Kebocoran Lapi Ndulur, lokasi Banjarasri Kaliwungu. Ora enek. 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 Kebocoran Lapi Ndulur, lokasi Banjarasri Kaliwungu. Ora enek.
Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek. Bocoran lapindo lur. Lokasi Banjar Asri Kaliwungu. Ora enek.
bocoran lapindo lur. Lokasi Banjarasri Kaliwungu. Ora enek